itu wah beda lah dari guru yang lain. Saya yakin seperti itu, gitu ya. Karena kenapa? Eh, saya merasa sejak pernah mengenal gitu ya. Artinya saya mengenal dengan bagaimana dengan mesin berbagai macam mesin pencari gitu ya. Eh apa ya? Auranya beda gitu ya. Artinya yang saya rasakan secara pribadi gitu ya. Dan progres kita ke depan itu beda banget gitu ya. Eh, Teman-teman akan lebih mudah untuk bagaimana mencerna gitu ya, mencari gitu ya. Jadi nggak sampai kehilangan ide, gagasan dan lain sebagainya. Mentok misalkan itu, aduh saya mau bikin apa ya gitu ya, atau apa gitu. Itu sangat-sangat tidak memungkinkan untuk bagi orang-orang yang memang sudah memiliki bagaimana mesin pencari itu diaktifkan gitu ya. Jadi sangat bermanfaat insya Allah sampai dengan teman-teman lulus gitu ya. Nanti jadi peran peran krusial literasi digital untuk meningkatkan kualitas penelitian dan pembelajaran. Ya, jadi enaklah nanti gitu ya, yang saya rasakan belajar lebih banyak referensi itu dan referensinya ternyata memang jadi gini. Dulu saya pada saat kuliah di UPI itu ya S3 itu kondisinya kalau sekarang kan baru kuliah S2 ya. Nah, kuliah S2 biasanya kalau teman-teman baru kuliah S2 dan lalu jadi dosen biasanya rada rada wah gitu ya. Nih gue gitu ya. Biasanya seperti itu ya. Itu rata-rata teman-teman yang baru pengenalan tools digital untuk mengubah cara kita mencari dan mengelola informasi. Rata-rata kita teman-teman apa ya? Mencari informasi itu set Google gitu ya. Nah itu. Jadi Google juga mesin pencari, cuman nggak spesifik gitu ya. SEO-nya gitu ya. Search engine-nya hanya terkait dengan apa yang memang tren dan lain sebagainya. Yang keempat di agenda pembelajaran kita di malam ini adalah terkait dengan pustaka digital versus dari tradisional dan tantangannya seperti apa. Jadi kita nanti akan perbandingan model serta peluang dan tantangan yang dihadapi. Jadi kalau saya sih di materi itu biasanya suka ada peluang, tantangan. Supaya apa gitu? Kita siap dihadapkan dengan kondisi yang tidak memungkinkan di depan sana. Dan kita peluang-peluang apa yang memungkinkan kita bisa ambil gitu ya. Itu yang memang kita akan dipelajari di session-session mata kuliah yang memang saya kasih gitu kan. Begitupun tadi sore ada peluang, ada tantangan gitu ya berbicara terkait dengan bagaimana digitalisasi. Nah, gitu ya. Nyambung sebenarnya dengan ini, bedanya adalah kalau digitalisasi itu lebih ke inovasinya gitu ya. Inovasi dan teknologi seperti apa. Nah, tetapi kalau inovasi, apa itu literasi pustaka digital? Definisi intinya adalah kemampuan untuk mengakses, mengevaluasi, memanfaatkan sumber pustaka digital secara efektif, kritis, dan etis. Wah, ada kata kuncinya tuh. Akses, evaluasi, memanfaatkan sumber pustaka digital secara efektif, kritis, dan etis. Nah, itu yang paling penting ya. Efektif, kritis, dan etis gitu ya. Jadi etikanya dipakai gitu ya. Jadi tatkala berdigitalisasi juga tadi saya bilang di mata kuliah sebelumnya, tatkala kita berbicara digitalisasi, maka etikanya dipakai gitu ya. Harus punya kode etik gitu ya. Nah, jadi untuk mendukung pembelajaran kalau ini mah gitu ya, karena berbicaranya adalah eh, akademik gitu ya, penelitian dan pengembangan karir secara profesional gitu ya. Jadi buat ibu bapak sekalian, teman-teman yang hadir hari ini, tatkala berbicara nanti misalkan ada literasi pustaka digital atau misalkan search engine gitu ya, academic search engine, nih fokusnya adalah ke sini gitu ya, mencari, mengakses dan lain sebagainya. Lalu yang pertama adalah tadi ada kata akses gitu ya, mencari informasi secara efisien. Ya. Jadi kita tuh mencari sesuatu dan harus langsung ke tempatnya gitu. Misalkan gini, kalau misalkan kita mau cari baju kan nggak mungkin ke apotik gitu. Nah itu gitu. Karena kita udah tahu. Atau misalkan kita mau nyari, mau beli terigu, kan nggak mungkin ke material gitu ya. Dikasihnya nanti apa? Dikasihnya semen gitu. Yang tadinya mau bikin gorengan pakai terigu, ternyata diganti pakai semen. Bayangkan yang terjadi apa teman-teman. Jadi seperti itu ya. Yang kedua adalah memanfaatkan. Jadi setelah kita tahu aksesnya, lalu evaluasi dulu. Evaluasi ya. Harus evaluasi, menilai kredibilitas sumbernya seperti apa. Jadi nggak bisa sumber tuh asal caplok, 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 caplok gitu ya. Yang terjadi apa coba kalau caplok, caplok? Yang terjadi apa yang kita tulis itu pada akhirnya memiliki tingkat similarity-nya tinggi. Kenapa? Karena sudah dipublikasikan di secara meluas gitu ya.
kita tuh harus misalkan boleh boleh nggak sih Pak Ari, pertanyaan boleh nggak mengutip sesuatu yang memang sudah orang publikasi? Boleh, silahkan. Tapi ingat, ada etikanya, ya. Ada hak cipta orang lain yang harus kita hormati, gitu ya. Jangan caplok aku, nggak boleh, gitu ya. Yang pada akhirnya pada saat nanti membuat sebuah karya ilmiah, di-scan, 70%, di-scan 80%, gitu ya. Itunya apa? Plagiarisme dan lain sebagainya. Itu berarti tidak menghormati secara etika. Walaupun kadang, kadang mesin pendetek plagiarisme itu nggak ngelihat, gitu ya. Nggak niat, tapi ada cara. Nah, caranya nanti kita akan ajarkan di season selanjutnya. Yang selanjutnya ketiga adalah memanfaatkan, ya, menerapkan pengetahuan yang memang setelah kita ada akses, dievaluasi, lalu dimanfaatkan, baru pikir secara etik seperti apa, gitu ya. Itu yang memang harus dipelajari di season kali ini. Oke, selanjutnya. Nah, dimensi literasi pustaka digital. Jadi, dimensi itu nanti sesuatu hal yang memang gabungan daripada indikator ya. Jadi, tatkala misalkan kita mau sukses, pikirannya adalah bagaimana indikator apa kesuksesan itu. Tatkala berbicara literasi digital, pustaka digital, maka indikator secara teknis itu ada dua. Pertama, penggunaan tools, ya. Menguasai mesin pencari, database, dan software. Nanti kita akan berbicara di sini, di ke depan itu kita akan berbicara terkait dengan apa mesin pencarinya, gitu. Apa database-nya, dan software-nya apa. Atau database-nya di mana, software-nya apa. Mesin pencarinya harus digunakan eh, apa yang paling efektif, gitu ya. Jadi itu yang secara teknis. Lalu keterampilan digital, ya. Navigasi platform, ekspor data, dan analisis. Nah itu ya. Jadi ini sebenarnya hal dasar buat teman-teman yang pada saat kuliah S1 harusnya diajarin gitu ya. Tatkala teman-teman walaupun misalkan di SMA, di SMA udah melakukan penelitian apa belum ya? Tapi sepertinya memang sudah mulai ya, guru-guru sekarang melakukan kajian-kajian gitu ya, riset-riset mini gitu ya. Di beberapa sekolah itu sudah melakukan seperti itu gitu ya. Datang kemana, meneliti terkait kafe. Saya ingat anak saya itu dulu ada yang selanjutnya adalah berbicara dimensi yang berkaitan dengan kritis, berpikir kritis. Nah, evaluasi kualitas dan bias informasi. Jadi, orang-orang yang berilmu itu pasti senantiasa akan berpikir kritis. Jadi, mengevaluasi terkait dengan sumber-sumber yang masuk ke dalam pikirannya, gitu ya. Supaya apa? Tidak bias, gitu. Bias itu apa? Tidak salah penafsiran, ya. Nah, mudah-mudahan nanti dengan adanya mata kuliah ini kita akan berlatih bareng-bareng, gitu ya, supaya tatkala kita berpikir kritis itu sesuai dengan ada etika akademik. Etika akademik itu berbicara terkait dengan hak cipta, ya. Jadi hak cipta itu adalah hak melindungi dari ciptaan gitu ya. Biasanya buku misalkan, atau misalkan teman-teman punya model apa pembelajaran atau apa, nah di HKI-kan, hak kekayaan intelektual, ataupun misalkan di HKI-kan atau diciptakan. Lalu ada lagi plagiarisme. Jadi di plagiarisme itu masih keterkaitan dengan eh, etika akademik. Dan yang terakhir adalah terkait dengan integritas, gitu ya. Jadi nanti eh, terkait dengan tiga hal tadi. Oke, selanjutnya, mengapa literasi pustaka digital itu penting, gitu ya? Yang pertama, tatkala kita sedang melakukan penelitian, bahwa berbicaranya kualitas penelitian, ya. Akses ke literatur global memastikan penelitian Anda didasarkan pada pengetahuan terkini dan relevan, ya. Kalau tadi siang itu saya berbicaranya kalau eh, pentingnya itu karena penting penting untuk berpikir kritis. Melatih kemampuan untuk membedakan informasi kredibel dari konten yang tidak valid dan atau bias. Nah, jadi kita akan dilatih gitu ya. Orang yang sering berpikir kritis itu orang yang senantiasa berpikir mengecampingkan hal-hal yang tidak valid gitu ya, yang bias gitu ya. Jadi ini teh meragukan atau apa gitu ya. Ya itu disingkirkan saja gitu ya. Kita akan belajar nanti ke depannya akan seperti itu. Ada alasannya adalah integritas akademik, mencegah plagiarisme, dan memastikan penggunaan sumber yang etis sesuai standar akademik, gitu ya. Jadi kita punya rule, kita punya panduan, kita punya tata kelola dan lain sebagainya gitu ya. Dan kita punya apa? Punya berbagai macam aturan gitu ya. Yang standar akademik itu tadi gitu. Mencegah supaya tidak terjadi pelanggaran etik.
Salah satunya adalah plagiarism, gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah karir profesional yang memang sudah suka mencari. Biasanya kalau hasil pencariannya itu biasanya dipublikasi, itulah gampangnya. Ya, orang yang sering publikasi itu tandanya adalah orang yang sering mencari. Jadi kalau ditanya, nggak usah ditanya apakah Anda sering mencari, menganalisis atau mengelola informasi, nggak usah tanya begitu. Tapi lihatlah apa yang dia publikasikan. Karena pada saat berbicara, lalu kualitas skripsinya, gitu. Itu secara 70% mengatakan bahwa kualitas skripsi saya lebih baik dibanding dengan yang tidak menggunakan literasi digital atau hanya sebatas tradisional, pakai buku, baca bukunya ya, ngutip, udah harus ngetik, susah ya, capek gitu ya. Lebih baik pakai e-book dan sebagainya, sekarang itu udah modern banget gitu ya. Jadi kalau misalkan, walaupun memang di satu sisi kadang kita kan tidak harus selalu on dengan handphone ya, ada buku yang harus kita baca, ada buku yang tatkala nongkrong di kafe, di tempat, sesuatu tempat atau apa, kemungkinan besar apa, bisa gitu ya, bisa bisa di on kan gitu ya, buku baca sambil santai di pegunungan, di depan laut dan lain sebagainya. Dosen itu memiliki kepuasan tatkala si mahasiswanya itu menggunakan literasi digital, gitu ya. Jadi rapih gitu ya. Kita akan lihat nanti prakteknya gitu. Pada saat misalkan kemarin sempat di session sebelumnya saya menjelaskan terkait dengan penggunaan dari alat salah satu Mendeley gitu ya. Itu rapi gitu ya. Dan selanjutnya adalah kesuksesan karir gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman paham dengan pemanfaatan literasi digital ini untuk akademik, ya itu diakui bersama bahwa si mahasiswa pun mengakui bahwa karirnya lebih baik gitu ya. Oke, selanjutnya peran Academic Search Engine atau AC adalah gerbang menuju lautan pengetahuan ilmiah global. Nah, bayangin ya teman-teman. Kalau misalkan kita berbicaranya apa tadi itu digitalisasi ya, di pertemuan saya yang tadi sore, kita melihat bagaimana teknologi itu jalan gitu ya, dikaitkan dengan bisnis gitu ya. Tadi itu yang saya jelaskan. Tapi hari ini kita lihat bagaimana sebuah apa namanya? Bagaimana sebuah alat yang bisa membuka gerbang pengetahuan secara global gitu ya, secara mendunia gitu ya. Jadi dulu kita tuh nggak ngelu, kalau bahasa Sundanya apa ya, ngulu kotak gitu ya, ngulu kotak atau kurung batokeun gitu bahasa Sundanya itu. Jadi tidak seperti itu gitu ya. Pertama, penemuan cepat. Kita kalau pakai menggunakan menggunakan academic search engine, itu penemuan dari awal itu sampai akhir itu bisa gitu ya. Ya. Jadi teman-teman kalau misalkan katakanlah gini, mau bikin apa gitu ya, pakai literasi digital itu, wah super cepat lah gitu ya. Bisa 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 dihitung dengan apa ya, dengan mesin waktu yang lebih lebih efektif dan efisien gitu ya. Yang kedua, ya, jadi penemuan cepat itu akses jutaan artikel dalam hitungan detik. Oh, bayangin ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita nyari, kayak kemarin ya, masuk ke saya direct, klik, udah saya direct search, udah search seru, misalkan keluar di Google Scholar atau di saya direct misalkan yang dicari berkaitan dengan password yang anda cari adalah 6 juta sekian dalam hitungan detik teman-teman. Jadi itu yang memang harus 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 kita apply gitu ya. Ya, jadi dan ini berguna bukan hanya pendidik ya, berguna untuk semua gitu. Tatkala teman-teman mau bikin proposal bisnis, wah, contoh proposal bisnis langsung klek 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 cari sumbernya dari mana, itu akan lebih memudahkan. Yang kedua adalah kurasi berkualitas. Hanya sumber peer reviewed aja yang terpercaya saja gitu ya. Jadi nanti akan dilihat ini yang sumber yang baik, terpercaya atau enggak, ini atau tidak, nanti akan terpilah. Beda kalau misalkan tidak belajar terkait dengan academic search engine ya. Nanti apapun yang ditemukan jejol kena gitu. Tidak dipilah gitu. Nah, kita sebagai orang yang memang atau manusia yang memang memiliki naluri juga akal itu akan memilah mana nih kira-kira yang memang terpercaya, mana yang bias gitu ya. Bias sih tinggalkan saja gitu ya. Yang ketiga adalah analisis sitasi. Jadi lacak dampak dan pengaruh penelitian. Jadi pasti sangat-sangat memungkinkan. Ya, biasa penelitian itu kan ini kalau kalau orang yang sudah
memungkinkan untuk belajar search engine tuh kalau bicara judul aja, tinggal nanya penelitiannya di mana. Oh, penelitiannya di sekolah Pak. Oh ya, sekolahnya swasta Pak, negeri. Di swasta Pak. Pasti hasilnya begini. Itu kenapa? Karena kondisi bisa menganalisis secara situasinya akan mudah gitu ya. Kemungkinan besar adalah jawabannya ini, gitu ya. Atau di perusahaan, perusahaan apa? Manufaktur atau jasa? Oh, jasa apa? Oke, kalau jasa, Anda penelitiannya mau kayak gimana? Mau kuantitatif atau kualitatif? Oh, kualitatif, kualitatif pakai gini studi kasus ya, bro. Itu sudah alurnya sudah terlihat gitu ya. Lanjut, yang keempat adalah kolaborasi global terhubung dengan komunitas ilmiah dunia gitu ya. Eh, ini mah bukan nyontoin gitu ya atau kumaha gitu ya. Tapi saya di beberapa tahun ke belakang itu sudah gabung hampir di beberapa beberapa apa ya kelompok ya komunitas bertaraf internasional lah gitu ya. Cuman sekarang mudah-mudahan dalam waktu dekat saya akan mulai lagi gitu ya bergabung bersama mereka supaya kenapa? Karena mau tidak mau kita karir apalagi saya dosen misalkan karirnya mau tidak mau harus ada penelitian bareng terus pengujian bareng dan lain sebagainya gitu ya publikasi bareng dan lain sebagainya jadi eh, kalau misalkan nanti nggak hanya saya teh kuliahnya di Unlip gitu ya Unlip teh kampus Sukabumi tapi kuliah S2 nanti berwawasan global wah subhanallah gitu ya jadi berwawasan digital gitu ya pakai teknologi, walaupun teknologinya sederhana, tapi apply-nya, prakteknya itu pakai teknologi yang tidak dipelajari di kampus yang lain gitu. Saya yakin gitu ya, saya yakinkan sekali lagi, pada saat teman-teman nanya ke MM yang lain, tidak mungkin diajarkan academic search engine, gitu ya. Karena ini mata kuliah yang sengaja saya sisipkan gitu ya, supaya teman-teman bisa apa ya? Saya yang saya rasakan itu bisa berbagi gitu, mempermudah untuk mencari sumber referensi yang sangat berkualitas. Oke, selanjutnya ragam academic search engine. Nah, ini hanya beberapa teman-teman ya. Yang pertama paling populer itu adalah Google Scholar. Ya, gratis, cakupan luas, interface-nya sederhana gitu ya. Jadi itu masuknya ke kategori populer gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang mau baru-baru nanti praktek deh gitu ya. Apa sih Google Scholar gitu ya. Nanti materinya ini dibaca lagi, ada tugas nanti di belakang. Oh maaf ya misalkan oh Pari belum apa-apa, Pari mah udah tugas gitu ya. Tadi aja udah diskusi gitu. Tapi nggak apa-apa, itu mah dilatih aja ya. Mengingatkan teman-teman gitu ya. Jadi bukan bukan berarti saya ingin teman-teman supaya apa ya, supaya tersiksa gitu ya dengan tugas-tugas yang saya berikan. Bukan. Scopus itu harus berlangganan teman-teman terstruktur, analisisnya mendalam. Ya, gitu ya. Kebetulan saya punya akun Scopus juga gitu ya. Reviewer di beberapa hampir 40 lah, 40 sampai 50 jurnal Scopus gitu ya. Jadi sudah di reviewer di situ. Jadi itu kategorinya premium. Ya, jadi kalau sedang gitu ya, seolah-olah. Yang terakhir adalah Web of Science, WOS. Nah, saya juga di WOS ada akun dan memang reviewer di beberapa jurnal WOS juga. Nah, kalau ini terukur selektif JIF standar ya. Jadi sangat ini kategorinya elit. Jadi bagi bagi teman-teman baru mengenal Scopus ya itu masih masih masuk ke dalam kategori premium ya gitu. Kalau mau masuk ke elit yuk ngobrolnya di WOS yuk gitu. Web of Science gitu ya. Web of Science itu rata-rata apa ya? Sangat sulit publikasinya teman-teman sulit untuk di Web of Science gitu ya. Tetapi memang artikelnya rata-rata eh, apa ya gratis gitu ya. Gitu ya. Jadi biasanya bisa di-download. Beda sama Scopus, biasanya mudah masuknya, tetapi tatkala membutuhkan bisa membutuhkan biaya untuk ngedownloadnya itu. Tipsnya adalah tatkala berbicara masalah ragam academic search engine, ada yang pertama ada yang gunakan kombinasi AC untuk penelusuran yang komprehensif ya. Jadi gunakan yang ketiganya ini nih, teman-teman gitu ya. Nanti tinggal ada prakteknya ya. Nanti eh, kok Scopus gimana gitu ya. Web of Science seperti apa. Itu di depan itu kalau 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 penasaran ya mudah-mudahan bisa bisa pesan bukunya lah. Biar apa? Biar bukan berarti saya di sini ngapus atau was untuk validasi. Ya, jadi nanti cara-caranya kemungkinan besar akan diajarkan gitu ya. Nanti pun sekali lagi saya akan adakan seminar sama workshop ya. Mudah-mudahan jadi teman-teman masuk ke dalam ruangan kita praktek sampai memang benar-benar nyari, ketemu, analisis, bla 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 sehingga mereka oh ternyata begini hasilnya gitu ya. Nah, kita lihat dari aspeknya akses. Jam operasional terbatas.
gitu ya. Maksudnya pustaka tradisional itu apa Pak Ari? Perpustakaan teman-teman di kampus gitu ya, atau di Pemda gitu ya. Ada kan perpustakaannya. Jam operasional terbatas. Kita lagi baca saja enak-enak, biasanya di apa? Di ruang referensi ya. Referensi itu ruang yang memang bukunya nggak boleh diambil keluar dari ruangan itu. Kita lagi anak-anak baca gitu ya. Tek tek tek, maaf waktunya sudah selesai gitu ya. Harus pulang. Aduh, ya gitu loh. Itu adalah pustaka tradisional. Tetapi di pustaka digital itu 24/7 di mana saja. Coba. Anywhere, kapan saja gitu ya. Jadi kondisinya berbeda dengan yang tradisional. Itu berbicara masalah akses. Yang kedua koneksi, koleksinya. Koleksinya terbatas pada ruang. Oh, bener nggak? Datanglah teman-teman misalkan ke perpustakaan Unlip ya. Mau kampus satu atau kampus 2. Lihat perpustakaannya. Itu yang namanya koleksinya, wah sudah mah jadul, misalkan gitu ya. Tidak update, lalu kondisinya terbatas gitu ya. Tidak banyak. Dipinjam satu sama si A, udah mah nggak balik lagi, hilang gitu ya. Tapi kalau dengan pustaka digital tidak terbatas, ya. Jadi bikin tesis nanti teman-teman ya, saya kayak yang dibimbing, ya mungkin dibimbing sama saya ya nanti, mudah-mudahan gitu ya maksudnya. Itu tidak usah beli buku, cukup beli e-book, beli itu kecuali buku-buku yang harus dibaca, karena harus praktekkan, misalkan gitu ya. Yang harus dibaca itu rak, benar nggak? Di perpustakaan itu nyari gitu ya. Kecuali sudah punya e-library ya. Itu bisa langsung klik 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 klik. Di beberapa kampus negeri itu kemungkinan pasti perpustakaannya menggunakan digitalisasi. Ya, pustakanya sudah gitu. Ini menggunakan algoritma canggih. Jadi tatkala klik satu kata, keluar berapa ratus buku atau puluhan buku gitu ya. Kolaborasi. Nah, berbicara masalah pustaka digital, tatkala mau berkolaborasi lokal. Wajar kalau misalkan teman-teman misalkan dosen, guru, karena misalkan pustakanya tradisional, pakai bukunya yang ada di kota tersebut, ya eh, apa kolaborasinya ya pasti lokal saja gitu, di kota itu saja. Tapi kalau misalkan pustaka digital mungkin akan bertemu dengan siapa, ketemu dengan siapa, gitu ya. Mungkin misalkan seperti itu. Yang kelima adalah pengalaman sensorik yang menyenangkan. Ya, jadi tatkala misalkan berbicara tradisional itu seperti itu, baca gitu ya. Dan yang misalkan pustaka digital itu pengalamannya itu praktis dan cepat. Jadi mikirnya bisa tek, 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 bisa cepat gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa terlatih gitu ya teman-teman. Jadi tatkala mau ngambil keputusan tuh bisa nggak sih? Tek, ya gitu ya, seperti itu. Keduanya saling melengkapi teman-teman, bukan saling meniadakan. Jadi bukan berarti kita akan meninggalkan yang tradisional seperti tadi. Misalkan Pak Joko, tolong ya kotlernya dibaca, misalkan ya, dibeli. Itu tugas dosen ya, ya kepada mahasiswa. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Ya, jadi supaya apa? Nanti ada pembanding gitu ya. Dan tatkala nanti saya ajarkan juga bagaimana yang tradisional itu masuk ke dalam sistem gitu ya. Nanti kita akan ajarkan gitu. Jadi teman-teman dulu kalau nggak salah, kalau zaman saya itu kalau kalau mau sidang itu bukunya itu dibawa. Nah, zaman angkatan saya dulu kalau nggak salah ya S1. Jadi buku-bukunya itu dibawa. Kenapa? Karena si dosennya itu mungkin nggak percaya ya bahwa itu dikutip dan lain sebagainya. Tadi saya bilang bahwa ada peluang dan tantangan. Tantangannya infonya overload gitu ya. Jadi kita kebanyakan, kebanyakan apa ya? Kebanyakan informasi, jutaan hasil pencarian, jadi bingung mau pilih yang mana gitu. Seperti misalkan saya kalau mata kuliah itu pasti pakai search engine ya. Cari tema ini. Pada saat cari yang dibutuhkan berapa? Cuma 25 artikel. Tatkala klik di Google Scholar munculnya 6 juta, 10 juta. Pak, iya teh milihnya nu mana? Nah, jadi lirin gitu. Istilahnya bahasa Sundanya seperti itu. Jadi karena jutaan ya, jutaan hasil pencarian dalam satu dan hitungan detik. Lalu yang selanjutnya tantangan yang kedua adalah kredibilitas. Ya, misi informasi dan hoax akademik, yaitu ya terkait dengan itu yang memang yang harus kita mesin
eh, informasinya seperti itu ya, misinformasi. Selanjutnya adalah kesenjangan digital, akses tidak merata ke premium database gitu ya. Jadi kita juga tidak, artinya tidak merata itu tidak semua punya akses. Jadi kalau akses Scopus itu teman-teman ya, kalau kampus itu mau punya akses Scopus itu biasanya untuk yang lama gitu ya, dalam waktu yang lama itu sekitar 40 juta setahun gitu ya, akunnya. Tapi karena saya reviewer dikasih gratis lah sama pihak dari Scopusnya gitu ya. Oke, selanjutnya bias algoritma ini. Nah itu ya tantangannya seperti itu. Filter double-nya memprioritaskan artikel populer. Jadi artikel yang populer biasanya pada naik ke atas. Gitu ya. Gitu. Jadi itu yang memang algoritmanya memang seperti itu gitu ya. Sehingga sering diakses, sering dicari itu akan muncul di permukaan gitu ya. Lalu peluang besarnya open access, pengetahuan gratis untuk semua. Itu ya jadi teman-teman mau bikin buku, mau bikin artikel, mau bikin apa gitu ya, tugas, makalah dan lain sebagainya. Bukan chat GPT ya, gitu. Bukan. Tapi ada hal yang lain gitu ya, yang memang bisa teman-teman bisa maksimalkan. Lalu selanjutnya kolaborasi global. Peneliti terhubung tanpa batas geografis. Ya kita bisa kenalan dengan siapa gitu ya. Saya juga kemarin diteleponin terus suruh suruh nguji sidang S3 di India sama Pakistan, Bangladesh gitu ya. Tapi aduh nggak karena memang lagi fokus ke pasca, akhirnya memang ditolakin beberapa. Terus selanjutnya AI dan data mining, analisis literatur otomatis skala besar. Nah, itu jadi memang secara otomatis bisa eh, dianalisis gitu ya. Ada alat lagi teman-teman. Jadi bukan hanya alat ini doang literasi pustaka digital, tapi ada banyak alat lagi sebenarnya untuk melengkapi nanti next mungkin kalau teman-teman butuh belajar lebih lanjut bisa ngobrol tahap kedua dari setelah literasi pustaka digital dikuasai. Yang terakhir adalah peluang besarnya adalah personalisasi, ya, rekomendasi penelitian sesuai dengan minat. Jadi nanti kalau teman-teman sudah masuk ke dalam apa kolaborasi global, biasanya ada rekomendasi penelitian, penelitiannya minatnya ini dan sebagainya. Jadi kita tuh akan menspesifikkan diri gitu ya. Saya tuh bidangnya ini loh, gitu ya, bukan itu gitu. Itu mah bukan bidang saya gitu. Nah itu akan lebih spesifik secara maksimal dan secara otomatis gitu. Studi kasus pencarian literatur efektif. Nah, topiknya pengaruh penggunaan e-wallet terhadap perilaku konsumtif di kalangan mahasiswa Indonesia. Ya, jadi ini tolong di screenshot ya. Ini salah satu studi kasus yang memang mungkin nanti boleh dilatih gitu ya sama teman-teman. Kata kunci primernya ada e-wallet, digital wallet, mobile payment gitu ya. Atau kata kunci topiknya consumptive behavior, buying behavior sama spending gitu ya. Strateginya kombinasikan kata kunci dengan boolean operator and or not untuk hasil presisi. Maksudnya gini, e-wallet consumptive behavior and e-wallet misalkan ya, digabungkan gitu ya. Dua misalkan. Atau misalkan digital wallet and mobile payment pakai N misalkan. Tapi pencariannya di tadi itu yang tiga macam. Google Scholar, Scopus sama dengan WOS ya. WOS Thomson Reuters gitu ya. Jadi dicari, tapi sementara di ini aja dulu, di Google Scholar aja. Tetapi kombinasikan kata-kata kunci tadi, boolean operator. Boolean operator itu artinya operator yang menggunakan kata and or not gitu ya. Misalkan gini, eh, digit e-wallet not digital wallet. Artinya saya mau mencari terkait dengan keseluruhan e-wallet, tetapi tidak berkaitan dengan digital wallet misalkan. Ya bisa seperti itu. Atau misalkan consumptive behavior not buying behavior. Berarti kondisinya kita hanya mencari terkait dengan konsumtif behavior saja atau perilaku konsumtif saja, tidak mencari terkait dengan perilaku membeli dan lain sebagainya. Gitu ya, kondisinya seperti itu. Oke, ini tolong di screenshot nanti dipraktekkan secara mandiri lah dimanapun Anda berada. Oke, next, strategi pencarian literatur efektif. Yang pertama, nah ini ya, identifikasi konsep kunci. Pecah topik menjadi konsep-konsep inti dan buat daftar sinonim untuk setiap konsep. Ya. Identifikasi kata kunci dulu. Sinonimnya apa sih? Sinonim ada kan saat lanjut ke Scopus atau WOS-nya untuk validasi, lalu
selanjutnya validasi secara mendalam. Dan yang terakhir adalah bukan terakhir. Yang dua terakhir itu adalah gunakan operator Boolean, ya. E-wallet and consumptive behavior, not credit card misalkan gitu ya. Jadi, kondisinya kita itu akan mencari terkait dengan e-walletnya dan perilaku konsumtifnya, tapi tidak berkaitan dengan kartu kredit. Ya, jadi nanti akan artikel-artikel sumber-sumber mungkin akan muncul dengan sendirinya. Selanjutnya adalah evaluasi dan seleksi. Cek kredibilitas, relevansinya, atau dengan resensi, evidence, dan currency-nya seperti apa setiap sumber gitu ya, dianalisis gitu ya. Oke, next, cara mengevaluasi kredibilitas sumber. Ya, yang pertama, otoritas penulis, gelar akademik, dan afiliasi. Lihat gelar akademiknya. Apakah yang menulis itu memiliki gelar akademiknya atau tidak gitu ya. Misalkan kan biasanya suka ada ya profesor apa gitu ya di Google Scholar itu ya. Dicantumkan doktor apa gitu ya. Afiliasinya di mana gitu ya. Apakah di kampus yang hebat, Harvard University, ataupun Universitas Indonesia, ataupun mana, yaitu dilihat afiliasinya seperti apa. Track record dari publikasinya seperti bagaimana. Jadi kita bisa lihat, oh ya, track recordnya seperti ini nih gitu ya. Di Scopus berapa biji, di Sinta berapa, dan lain sebagainya. High index dan citasinya tolong dilihat gitu ya. Otomatis penelitinya seperti itu. Oh, ternyata high index-nya 25 gitu. Oh, high index-nya ternyata baru satu. Artikelnya ratusan, tetapi high index-nya baru satu gitu. High index itu apa gitu? High index itu adalah satu artikel disitasi oleh satu artikel yang lain. Gitu. Kalau high index 2 adalah dua artikel masing-masing disitasi oleh dua artikel lain yang berbeda. Begitupun selanjutnya. Jadi kalau misalkan high index seorang peneliti itu rendah, berarti kemungkinan besar bahwa penelitiannya enggak tren, ya, sehingga orang lain tidak mensintasi, gitu ya. Kondisinya akan seperti itu. Gitu ya. Jadi lihat high indexnya, high index itu kan kadang suka ratusan, suka ribuan gitu ya. Kalau di luar negeri itu bahkan citasinya bahkan puluhan ribu gitu ya. Ngeri lah kalau ngeliat teman-teman yang memang dari luar negeri sana. Tapi itu memang harus harus seperti itu ya. Dosen itu harus seperti itu. Dosen itu bukan hanya nulis gitu ya, bukan kayak ngebantuin menulis atau apa. Tapi memang harus punya indeks dan citasinya seperti apa. Track record publikasinya seperti apa gitu. Kalau misalkan hanya jadi pengajar mah bukan dosen berarti ya gitu. Guru misalkan kalau dulu saya pernah ingat salah satu guru saya pernah bilang gitu ya, yang di Sukabumi gitu ya di PGRI itu bilang kalau bedanya dosen sama guru itu, kalau guru itu adalah ngajar ya, ngajar di sekolah gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Kalau dosen itu ada pengabdian sama penelitiannya gitu. Kalau dosen tidak melakukan penelitian dan pengabdian, sama saja guru yang ditempatkan di perguruan tinggi. Gitu. Jadi mau tidak mau kita harus punya track record publikasi ya, dan afiliasinya juga high index dan citasinya harus mumpuni. Oke, yang kedua adalah publikasi ya. Ya, jadi tadi itu lihat tag record publikasinya, lihat publikasinya. Publikasinya melalui peer review jurnal atau tidak, gitu ya. Biasanya ada eh, publikasi-publikasi yang hanya masuk, masuk, masuk gitu ya, tanpa ada reviewnya gitu ya. Ada banyak gitu ya. Jadi itu melihat kredibilitas sumbernya. Impact factor atau cheat score-nya seperti apa? Impact factor itu adanya di Wost Thomson Reuters. Cheat score itu adanya di Scopus gitu ya. Jadi nanti lihat impact faktornya berapa. Misalkan Pak saya misalkan atau Pak Haji Firman misalkan atau saya Pak Joko dan sebagainya mau naik ke guru besar misalkan ya, atau ke rektor kepala misalkan, itu wajib memiliki H indeksnya berapa gitu. Terus impact faktornya seperti apa? Misalkan 0,5 atau 1 gitu. Nah, itu ada hitung-hitungannya gitu. Dan yang terakhir yang terkait dengan publikasi adalah terbitan terkemuka. Jadi terbitannya memang lagi tren dan memang global lah misalkan. Yang selanjutnya adalah metode riset ya. Metodenya lihat metodologinya jelas atau enggak gitu dari sumber tersebut. Kalau misalkan hanya sebatas ini teh ongkoh, metodenya menggunakan apa kuantitatif, tapi misalkan ternyata tidak ada hitung-hitungannya gitu.
ini ternyata di metodenya itu adalah eksperimen, tetapi yang dilihat adalah asosiatif gitu ya di rumusan masalahnya. Itu kemungkinan ada kesalahan metodologi yang jelas gitu ya dan harus jelas dan harus valid. Sampelnya representatif gitu ya. Jadi tatkala melihat sumber itu kalau artikel ya, sampelnya mumpuni nggak? Jangan sampai eh, penelitiannya se-Indonesia eh, ngambil sampelnya cuma 5 orang. Nah, aneh gitu ya. Nggak bisa di-generalisir gitu ya. Untuk menjadi sebuah kesimpulan menyeluruh gitu. Hasil dapat direplikasi. Nah, ini ya, metode lihat apakah hasilnya bisa direplikasi nggak? Saya dulu pernah pernah bergabung di komunitas peneliti di Bandung itu. Ada istilah yang kita pegang itu. Semakin error dan semakin sulit kita melakukan analisis, itu semakin baik gitu ya. Jadi semakin sulit kita itu menganalisis dan semakin sulit orang baca itu bagus gitu ya, penelitian teh. Jadi sulit untuk tadi itu sulit untuk direplikasi. Kalau hanya sebatas misalkan hubungan X terhadap Y, hubungan X itu gampang banget ya. Cari pakai Bayesian misalkan hubungannya. Wah, gimana ya, ada tahap yang selanjutnya gitu ya sebelum ke hubungan itu teh dibayesiankan dulu gitu. Itu akan lebih 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 sepertinya lebih kredibel gitu ya. Yang keempat adalah kemuktahiran. Publikasi kurang dari 5 sampai 10 tahun. Nah, itu baru muktahir ya. Jadi penelitian ya, penelitian publikasinya. Misalkan sekarang apa Kotler juga kan terus update ya mata kuliahnya atau pembelajarannya. Jadi ada revisi-revisi dan selanjutnya. Menggunakan data terbaru. Nah, jadi memang real time seperti yang tadi saya jelaskan siang, harus real time gitu ya, terbaru. Relevan dengan konteks. Oke, yang selanjutnya adalah red flag-nya sumber tidak kredibel. Pertama, nih ya, jurnal predator. Jurnal predator itu menerima artikel tanpa review real. Ada nggak yang seperti itu? Ada. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman nanti di perjalanan menuju lulus ada jurnal yang masuk tanpa review. Nah, itu adalah jurnal predator. Tidak melalui review yang real. Yang kedua, menagih publikasi yang sangat mahal. Misalkan baru aja Sinta 6 tapi udah 5 juta. Nah, wah, pada nggak mau lah gitu ya. Itu pasti predator. Tidak memiliki editor terkenal. Nah, itu ya. Jadi kalau misalkan nanti nyari, oh Ari Riswanto editor bukan, atau terkenal atau enggak, ya carilah nanti ya. Bolehlah searching-searching biar kepo gitu ya. Oke, jadi selanjutnya adalah webnya berkualitas rendah. Misalkan webnya teh tampilannya teh oh kok gitu ya gitu misalkan ya. Itu terindikasi dengan jurnal predator. Tanda-tanda yang lainnya adalah data tidak konsisten dengan claim gitu ya. Jadi kondisinya seperti itu ya sumber-sumber yang tidak kredibel itu. Bias berat atau ada propaganda ya. Nanti untuk penjelasannya di buku insya Allah udah ada. Selanjutnya adalah penulis tidak teridentifikasi jelas. Kadang-kadang penulisnya itu afiliasinya dari mana gitu ya, nggak jelas gitu. Terus email afiliasinya nggak dipakai gitu ya. Nggak tahu pokoknya namanya misalkan apalah. eh, Ya pokoknya itulah namanya gitu ya. Nama penulisnya tetapi tidak terkenal gitu ya. Tidak jadi tidak jelas ini teh universitasnya dari mana gitu. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah konten hanya promosi atau komersial. Jadi hanya sebatas kadang-kadang suka masuk ke email ya, publikasi bayar segini dan lain sebagainya. Nah, itu lebih ke sana gitu ya. Tanpa review atau misalkan itu lebih baik janganlah. Oke, selanjutnya tipsnya adalah cek di bills list ya. Jadi cara mengecek jurnal predator itu karena ceritanya begini teman-teman. Dulu Jelly Jelly namanya, nama lengkap adalah Jelly Bills ya. Jelly Bills ini seorang dosen ya, seorang dosen di luar negeri yang dia tidak suka bahwa memang ternyata hasil dari sebuah pembelajaran itu dipublikasi dan tapi harus bayar gitu ya. Dia itu salah satunya gitu ya. Dan dia itu membuat website ya, membuat website bahwa jurnal-jurnal yang terindikasi predator itu menurut dia itu adalah ini ini. Bahkan di depan di seberang kampusnya itu ada kampus lagi.
ada sekian sekian artikel yang dia anggap predator, akhirnya dia di demo ya ke kampusnya gitu. Tapi sempat sempat websitenya itu ditutup gitu kan, tetapi Indonesia ternyata memang masih mempergunakan websitenya. Di luar negeri, di mana di Asia sudah begitu, maksudnya boleh tanya, cek di Wales tipsnya, boleh Indonesian Journal Authority-nya seperti apa gitu lihat, atau bisa ditanyakan pada librarian jika ragu. Artinya librarian itu orang yang ada di perpustakaan, teman-teman. Jadi orang yang bekerja di perpustakaan silakan tanya, ini jurnal predator atau bukan? Ini kredibel atau tidak? Nih, itu orang-orang yang di perpustakaan itu bisa jawab ya, teman-teman. Jadi silahkan tanya sebanyak banyaknya tanya gitu ya. Jadi orang yang di perpustakaan itu wajib, karena jadi perpustakaan itu harus wajib tahu ya hal-hal yang simpel ataupun sederhana seperti ini. Oke, selanjutnya adalah tools management reference. Nah, ya. Tadi itu bagaimana cari sumbernya ya. Sekarang ada alatnya, teman-teman. Alatnya yang pernah saya praktekkan di season sebelumnya itu adalah Mendeley. Mendeley itu miliknya Scopus. Jotero itu miliknya Walsh Thomson Reuters. Kalau EndNote itu sebuah perusahaan gitu ya. Jadi semakin ke kanan itu semakin sulit ya gitu, semakin mahal gitu ya. Kalau Mendeley itu gratis ya. Jadi nanti kita akan belajar yang gratis aja gitu ya, supaya memang minimal kitanya bisa praktek lah. Lalu Jotero itu misalkan open source-nya gratis sebelumnya, fleksibel, kurva belajarnya jadi kelihatan. Jadi agak sulit juga sih sebenarnya. Karena Jotero itu harus memiliki database yang memang open source-nya memang agak sedikit berat sebenarnya. Yang berat ini. Tapi kalau sudah masuk sekitar misalkan katakanlah ribuan atau bahkan ratusan ribu artikel kita punya gitu ya, di sebuah tempat, kemungkinan akan lebih mudah daripada Mendeley dan EndNote gitu ya. Kalau EndNote itu lebih profesional, apa fiturnya lengkap, akan ada sistem kolaborasi dan sebagainya. Cuman kekurangannya adalah mahal gitu ya. Jadi untuk Mendeley terbatas tapi gratis gitu ya. Kita nanti apa mulai dengan yang inilah. Kalaupun di sini saya rekomendasikan untuk pemula itu ada dua gitu ya. Kita mulai dengan Mendeley aja. Jadi pilih berdasarkan referensi, user friendly versus open source-nya, latihan konsisten 2 sampai 3 minggu hingga mahir. Jadi itu bisa bisa dilatih teman-teman ya. Oke, next tinggal beberapa slide lagi. Tahapan pembelajaran literasi. Pertama, awareness atau sadar. Harus sadar dulu ya. Kalau nggak sadar nggak bisa ya. Belajar terkait dengan literasi. Harus sadar dulu. Gitu ya. Pahami pentingnya literasi digital untuk akademik. Oh ya ternyata penting ya. Nah itu ya. Minimal ada kesadaran seperti itu. Lalu adanya proses pembelajaran atau learning. Gitu ya. Menguasai tools dan teknik pencarian literatur. Jadi bukan hanya teknik nyarinya doang gitu. Tapi setelah nyari itu di apa disimpan gitu ya, disimpan di toolsnya untuk menjadi bahan untuk dibuat database secara lengkap. Yang selanjutnya praktis, harus praktek ya. Mata kuliah ini kalau tidak praktek sama saja ini dongeng gitu ya. Tapi kita atau saya secara pribadi tidak mau ini jadi buku saya jadi bahan dongengan, tapi pengennya bahan praktekkan gitu ya. Menerapkan dalam penelitian dan tugas akademik ya, nanti banyak tugas, mungkin banyak apa penelitian, riset-riset, mini riset dari dosen dan lain sebagainya. Nah tolong ini literasi digitalnya dipakai gitu ya, ini sangat-sangat membantu lah insya Allah. Lalu selanjutnya adalah mastery-nya adalah penguasaannya adalah menjadi expert yang bisa membimbing orang lain. Nanti mungkin ada teman-teman yang sudah expert, tolong bantu teman-teman yang lainnya gitu ya. Nanti kalau saya misalkan di kampus ya, nanti teman-teman ada waktu luang, boleh, boleh nanti mah ya. Kayak lagi nih, waktu luang saya kan biasanya ada Pak Said gitu ya di sana dan Pak Joko dan sebagainya. Teman-teman di waktu luang Pak Ari pengen benerin Mendeley-nya atau pengen latihan, itu boleh. Di luar kuliah misalkan silahkan ya. Kita akan menjelaskan selama memang kita-kitanya nggak dalam kondisi sibuk kan. Langkah selanjutnya adalah tadi saya sumber daya pendukungnya, harapan saya sebenarnya ini hanya tulisan ya. Harapan saya Unlip itu punya library Unlip ya, .ac kanal YouTube gitu ya. Yang selanjutnya adalah workshop gratis, mungkin nanti booking dengan pustakawan. Jadi pustakawan itu saya yakin pasti bisa. Anda tinggal ngobrol, konsultasi langsung. Oke, selanjutnya adalah dan Mendeley. Nah, gitu ya. Nanti Pak buat akun Google Scholar gimana? Bisa nggak? Ya kita cari.
nanti kita apa, tes gimana bisa atau tidak itu. Yang kedua adalah cari 5 artikel tentang topik penelitian Anda. Praktik menggunakan advanced search filter gitu ya. Jadi nanti di filter menggunakan alat seperti apa gitu ya. Dan selanjutnya adalah evaluasi kredibilitas setiap sumber ya. Ini tugas minggu ini gitu ya. Dan saya akan apa simpulkan di pembelajaran kali ini dari inti pembelajaran kita kali ini adalah literasi pustaka digital adalah kemampuan mengakses ya tadi, mengevaluasi dan memanfaatkan informasi digital secara efektif, kritis dan etis, bukan sekedar teknis tetapi juga berpikir kritis dan integritas akademik. Ingat, ada beberapa kata kunci, pengetahuan global, evaluasi kritis, dan etika akademik. Motonya adalah, jadilah pengelola pengetahuan yang adaptif, kritis, dan bertanggung jawab di era digital. Oke, itu ya. Terima kasih. Sampai jumpa saja. Menilai itu bisa banyak kanal YouTube yang menjelaskan. Alat atau sumber yang bisa mendeteksi itu. Terus kalau misalkan nanti ternyata kita masuk di jurnal predator itu, akibatnya apa ya? Atau risikonya gimana? Oke, baik. Baik, saya sebentar buka, biar enak buka ini aja ya. Buka apa? Saya izin share screen ya. Mana tadi? Oke, ada nggak? Ada ya. Nah, ini teman-teman ada bills list. Tadi pertanyaan Bu Bella, kalau misalkan ternyata kita publikasi di jurnal yang predator, konsekuensinya apa gitu ya. Lalu boleh nggak publikasi di sana? Nah, jadi kita harus ngelihat dulu teman-teman. Ini ada ratusan penerbit sama bahkan ribuan mungkin ya yang dimasukkan sama si bills itu ya. Oh, jadi judulnya aja udah jelas. Oh, Potential Predatory Journal and Publisher. Jadi publishernya memang ini publishernya teman-teman. Jadi jangan nanti lihat publishernya apakah predator atau tidak, gitu ya. Konsekuensinya adalah untuk dosen biasanya tatkala mau ngajuin ke guru besar itu akan kesulitan, teman-teman. Walaupun sekali lagi apa sih tidak ada kriteria khusus ya untuk pengajuan jabatan fungsional itu atau harus predator atau tidak. Sekali lagi, kredibilitas dari jurnal juga Elsevier itu rata-rata sekitar 4.000 dolar. Bayangkan teman-teman, kita mau publikasi 4.000 dolar gitu ya. Di Q1 misalkan 4.000 kali berapa? 500 ya? 15.000 ya, misalkan 15.000. Udah 60 juta ya. Bayangkan, sedangkan penelitian kita Dari artikel ya, hmm, itu lebih enaknya kalau misalkan pengen nyari yang katakanlah Sinta satu aja gitu, Sinta dua hmm, aja, atau misalkan kalau misalkan Scopus Q3, Q4 atau Q2 aja gitu. Nah, nyarinya hmm. nyarinya pengen per apa namanya per apa sih misalkan Sinta satu aja gitu, Sinta dua aja gitu. Nah, itu nyarinya gimana ya Pak Ari ya? Biar biar lebih Oke, detail gitu. berarti saya praktekin lagi lah boleh. Saya balik lagi ke sini. Sinta. Sinta dulu ya. Boleh Sinta dulu Pak Ari. Oke. Bentar, saya cari dulu websitenya ya. Nah, nanti Kang Fatra itu misalkan mau nyari nyarinya ke sini. Rank jurnal dulu aja. Nah, cari subjeknya. Subjeknya mau apa? Oh, subjek misalkan kita apa ya? Kita misalkan mau nyari terkait misalkan yuk bisnis ya. Bisnis. Oke, bisnis manajemen. Misalkan gitu ya. Lalu subjeknya Pak Patra misalkan Human Resources Management. Nah, ini ya. Organization Human eh, Organization Behavior and Human Resources Management. Itu ya, ini masuk ke sini. Country-nya mau negara mana saja yang misalkan mau dicari. Oke, misalkan all country aja ya. Tipenya mau carinya apa? Journal, book series, conference on proceeding, atau misalkan trade journal. Kita cari jurnalnya aja ya, misalkan. Nah, dari sini Pak Patra akan muncul gitu ya. Ini ada iklannya ya. Ah, akan muncul Q1. Nah, misalkan gitu ya.
Q1, 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 Q1 ya. Sesuai dengan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan yang Pak Patra tadi minta gitu ya. Pengen jurnalnya Q1, berarti ini Q1. Tapi ini bisa di-download secara keseluruhan loh. Ini hasil pencariannya adalah bisnis manajemen atau mau only open access jurnal, tinggal klik yang ini. Secelo klik yang ini atau only WOS tadi, WOS aja klik yang ini. Nah, tinggal kita mau yang mana gitu ya. Semakin banyak berarti semakin berkurang gitu ya. Lalu ini tahun 2024 gitu ya. Karena 2025 belum diupdate, 2024 ini tinggal download data saja. Klik download data nanti ini akan muncul. Nah, pada saat setelah muncul ini Pak Patra tinggal nyari jurnalnya atau misalkan mau klik tabel di sini bisa nggak? Coba lihat. Nah, ini ya. Misalkan nomor satu misalkan publishernya ini, ada biasanya ada homepage-nya. Nah, langsung masuk ke sini homepage-nya, ya. Nah, ini artikel semuanya adalah Q1, gitu ya. Nah, Q1. Jadi, Pak Patra tinggal nyari artikel-artikel yang sesuai dengan kebutuhan di sini, gitu ya. Tinggal search, misalkan di sini, sok cari, misalkan itu yang pertama. Kita cari lagi misalkan, aduh, iklannya banyak ini teh. Nah, ini misalkan organization science, misalkan ya, negaranya dari hampir sama negaranya tadi. Oke, ini SDR-nya wah 8 ya. Untuk jadi guru besar aja SDR-nya cukup satu. Ini udah 8 ya, 8,02. 8.000 ya. High index-nya udah 200. Ini lumayan bagus juga gitu ya. Nah, ini tinggal ke homepage gitu ya. Ini adalah jurnalnya. Ternyata miliknya Infront Pub Online ya. Ini bagus juga. Saya pernah pernah publish di sini 2 kali gitu ya. Nah, tinggal dicari, Pak. Ini lihat misalkan oh mau yang when local learning scale entrepreneur initial user and market expansion. Tinggal klik PDF, mau PDF, klik PDF gitu ya gini. Biasanya loading gitu ya. Nah, jadi publikasinya tinggal nanti, nah ini ya artikelnya, total artikelnya tinggal diapain Pak Ari? Tinggal di-download aja Pak Patra gitu ya. Ini tinggal di-download, klik download gitu ya, processing. Oh, udah masuk gitu ya, masuk download gitu ya. Tuh. Ini ke sini udah masuk. Nah, masuk kan, gitu kan ya. Subjeknya terkait dengan apa ya? Eh, apa kalau kalau SDM itu lebih apa ya? Variabelnya Eh, bukan Bari. leader misalkan gitu ya. Nah, ini leadership semua nih. Ada pencarian, tuh kan. Ada sekitar ini 1 sampai 20 ternyata yang dicari ada 24.000 terkait dengan leadership. Ini bebas download semuanya free. Oh, Bayangkan free kan ini. jadi Pak Pak Patra butuh butuh berapa sok gitu ya. Itu PDF-nya sudah ada. Nah, kan gampang ya. Itu untuk yang mau butuh Q1 kan susah banget, susah gampang sebenarnya. Jadi caranya gitu Pak Patra, ini masih baru satu jurnal loh, satu jurnal bahkan 2 jurnal yang saya buka ternyata dari 237 jurnal. Ya, mau berapa Pak Patra? Tadi dari satu aja ada sekitar 24.000. Untuk disertasinya silahkan. Kalau disertasi ya sekitar 100, 200, 300 cukup lah artikelnya. Jadi yang kredibel gitu. Oke, itu untuk yang nah apa? Ini Sinta agak sedikit susah dibuka gitu ya. Ini eh, kenapa gitu untuk Sintanya? Apa? Nah, ternyata ada. Nah, alhamdulillah terbuka. Nah, kalau ke Sinta tinggal masuk ke Sinta Kemdis apa? Kemdis saintek.go.id gitu ya. Tinggal masuk ke sini Pak Patra. Masuk ke sini ngapain? Nah, carinya ke short journal. Nah, gitu ya. Lalu ke sini kan ada jurnal, ini teh jurnalnya macem-macem gitu ya. Tapi kita filter. Nah, filternya tadi pengen Sinta berapa Pak Patra teh? Sinta satu misalkan ya. Terkait dengan apa? Dengan ekonomik misalkan ya. Tinggal filter jurnal aja. Nah, nanti tinggal jurnalnya muncul. Misalkan contoh apa mana yang jurnal terkait dengan khusus. Nah, misalkan ini nih. Ini jurnal Gajah Mada International Journal of Business ini selain Sinta satu dia Scopus juga. Kalau nggak salah Q3 pakai 4 ya. Saya pernah nge-review 2 kali di sini.
Nah Jadi ini, terindeksnya dua eh, berarti itu Pak Ari. hah? Jadi terindeksnya dua gitu. Ya, terindeksnya 2. Jadi ini maksudnya gini, di Indonesia itu kalau kalau Scopus kan rata-rata di luar ya mayoritas. Tapi kalau yang di Indonesia ternyata banyak juga yang terindeks Scopus tatkala mereka sudah masuk Sinta 1. Jadi kalau misalkan nanti mau ya salah satunya jurnal ini. Ini itu memungkinkan untuk sangat cuman masalah bisa di-download atau enggaknya kita nggak tahu ya. Cobain ya bentar. Misalkan yang ini. Kita klik di jurnalnya aja langsung. Ini jurnalnya. Oh, bisa. Bisa. Contohnya ke sini. Ini tinggal saya kemarin dapat merchandise ya dari Gajah Mada International Journal Business gitu ya, lumayan lah gitu ya. Buku terbit. Hmm, nggak ada. Reviewernya ada nggak? Bawa rengkang. Klik. Nah, langsung masuk download. Ya, jadi gampang. Misalkan tinggal temanya apa, butuhnya seperti apa. Ini tinggal udah masuk tuh ke apa? Ke Digital ini katanya bisa memberikan informasi yang akurat dalam menentukan jurusan program mana yang mau diambil Bapak. Itu bagian mana? Mhm. Maksudnya bagaimana ya? Saya belum ngerti itu. Putus-putus Pak, gimana Pak? Program-program yang tadi disebutkan Pak Ari, katanya kalau ketika Mhm. kita berapa belajar di literasi digital, eh, itu bisa menentukan sebetulnya tadi memanggil mau ngambil pemasaran jadi keuangan, mau jadi ambil lagi ke digital itu maksudnya bagaimana ya tadi Ya. mempercepat proses untuk saya cocok di sini gitu misalnya gitu. Maksudnya gini Pak, nanti itu kan terima kasih ya Pak Pak yang udah Pak Didit yang udah bertanya. Mudah-mudahan ini jadi tidak terganggu perjalanannya nih. Tapi subhanallah gitu ya masih on dengan pembelajaran yang kita fasilitasi dan sajikan. Oke, berkaitan dengan yang ungkapan tadi bahwa memang betul Pak, tatkala misalkan Bapak menggunakan buku ini sebagai buku pencarian sumber, katakanlah sekarang begini, ah saya nih pengen penelitian saya terkait dengan marketing ya gitu kan. Karena kenapa saya sekarang berjualan misalkan gitu ya di apa di secara offline misalkan gitu ya. Ternyata setelah baca-baca buku, mengumpulkan referensi dan lain sebagainya, boleh nggak merubah konsentrasi menjadi inovasi dan teknologi digital? Marketingnya lebih ke e-commerce atau misalkan internet marketing. Nah, itu dia maksudnya Pak gitu. Jadi, semakin banyak referensi yang dipergunakan, pada akhirnya bukan merubah sesuatu hal jadi yang meninggalkan yang lama, bukan, tetapi meningkatkan menjadi sesuatu hal yang lebih baru dengan kondisi dengan sumber-sumber yang memang mumpuni untuk dimaksimalkan dan dipelajari berikutnya gitu. Ini baru mulai di tahun ini atau bagaimana di universitas lain nggak ada tadi itu benar gitu Bu. Ah, sebenarnya di IPB ada Pak. Hmm. Inovasi dan teknologi digital itu di IPB. Jadi kita memang ngambil konsentrasi yang memang lagi ngetren ya di IPB sudah ada lulusan juga sebenarnya mah gitu ya S2 sama S3-nya. Sehingga konsentrasinya di manajemen. Jadi walaupun memang tidak terkenal gitu ya, nggak apa-apa gitu. Tapi pada saat misalkan nanti ya ini kan agak sedikit berbeda. Kita pengen ada sesuatu yang sentuhan berbeda minimal satu satu konsentrasi yang pada akhirnya memang nanti bisa bersaing di dunia luar teh dengan kondisi bahwa oh ya ternyata inovasi dan teknologi digital untuk konsentrasi di manajemen itu memungkinkan. Kenapa? Karena kondisinya dan sekali lagi Pak untuk di dosen ya kebetulan saya dosen itu kan ada bidang ilmu ya. Nah, bidang ilmu kalau Pak Joko itu kan marketing jasa gitu ya. Jadi pemasaran jasa. Kalau saya itu lebih ke pemasaran eh, inovasi dan teknologi gitu. Nah, dari situlah muncul itu kan dari diktinya sebenarnya. Nah, saya bidang ilmunya di situ. Akhirnya muncullah salah satu konsentrasi inovasi dan teknologi digital untuk pasca sarjana. Gitu, Pak. Jadi sebenarnya bukan tidak ada dari pemerintahnya ada, hanya mungkin pada saat berbicara yang seperti ini
teman-teman semuanya memang yang ada di manajemennya itu lebih familiar dengan pemasaran, SDM, strategik gitu ya, kewirausahaan sama keuangan. Misalkan hanya 5 orang, 5 itu gitu ya. Tapi tidak berani untuk mengadopsi sesuatu hal yang baru padahal rule atau aturannya itu ada sebenarnya. Gitu, Pak. Oke. Baik, baik. Terima kasih, Ya, Pak. sama-sama Bapak. Oke, ada lagi? Oh ya, absen jangan lupa. Alhamdulillah. Rabbil Alhamdulillahirobbilalamin. alamin. Hatur nuhun. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kang Taufik izin live ya. Dan semuanya teman-teman izin live. Nuhun.